Hai guys, Babai di sini. Ya, di video kali ini cukup beda karena gua lagi di tempat yang sebenarnya nggak terlalu bagus juga ya. Cuman gua pikir kayaknya kalau misalkan nge-review sesuatu itu enaknya di tempat yang agak-agak sepi gitu, nggak terlalu ramai. Dan ini di tempat yang lumayan lah sepi. Nah, ke sana itu pantai sebenarnya. Dan di sini juga ada perumahan dan perumahannya bagus banget gitu. Kalian pasti tahu kalau disebutin tapi nggak usah disebutin karena kali ini kita bakal review mobil listrik. Eh, 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 eh. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke unitnya. Tapi sebelum itu, kita pilih dulu warnanya karena mobil ini punya 4 pilihan warna gitu. Dan warnanya ini dia, kalian bisa lihat. Oke, langsung aja kita ke unitnya. Sebelum sampai ke sana, gue mau ngobrol sedikit bahwa unit yang gue review ini adalah unit yang long range, yaitu unit tipe tertingginya gitu. So guys, sebelum ke unitnya, gue mau ngasih tahu dulu bentuk kuncinya. Ya, kuncinya itu adalah keyless gitu. Jadi kalian tanpa harus uh, nyolokin anak kunci dan lain-lain, kalian cukup sakuin kunci ini. Ketika kalian mendekat ke mobilnya, mobil ini udah ter-unlock otomatis gitu. Begitu pula saat kalian meninggalkan mobil ini akan ke-lock otomatis gitu. Jadi gak perlu ribet-ribet gitu mikirin mobil gue udah dikunci apa belum gitu. Jadi otomatis ini kalau mobil dijauhin dari kuncinya, mobil ini udah ngunci sendiri gitu. Nah, jadi kalian cukup nyakuin kuncinya aja baik-baik gitu, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang repot juga nantinya. Oke, langsung ke bodinya. Seperti yang kalian lihat, bodi mobil ini tuh kecil banget gitu, kecil banget. Bahkan kalau menurut gue, mobil ini adalah mobil listrik terkecil, yang proper bisa diajak kemana aja gitu. Yang bener-bener bisa diajak pergi jauh gitu. Ini yang long range, Wuling mengklaim mobil ini bisa kalian kendarai sejauh 300 km gitu. Wow. 300 km itu cukup jauh gitu untuk mobil listrik sekecil ini gitu, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Maksudnya untuk mobil yang bisa jalan 300 km, mobil listrik dan harganya sekitar 300 jutaan, ini worth it banget kalau menurut gue. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa mobil-mobil listrik yang ada saat ini tuh harganya mahal-mahal gitu. Kalau misalkan pengen yang besar-besar, tapi ambillah contoh kayak Hyundai Ioniq, itu harganya udah hampir 1 M gitu, bahkan bisa menyentuh 1 M. Itu harganya mahal banget. Dan ini harganya cuma sekitar 300 juta untuk yang long range, dan kalau untuk yang biasa itu harganya sekitar 240 jutaan gitu. Dan ada beberapa perbedaan yang long range dan yang model basicnya, yaitu di lampu gitu. Kalau yang biasa lampunya itu berbeda dengan ini gitu. Oke, langsung aja ke bodinya ya. Ya, dari depan bisa kita lihat di situ ada logo Wuling dan ini nyala ya. Gitu, dan bisa mati juga gitu. Kalau kita dekat dia nyala, dah ini dia mati. Dan di sini ada aksen garis biru di sini, ini bener-bener cakep banget gitu. Gua nggak tahu di model yang basicnya kayak gini juga desainnya atau gimana, tapi yang jelas di model yang basicnya nggak ada lampu di sini. Nah, ini tuh LED lampu, ini bisa nyala gitu, malam-malam nyala, logo Wulingnya juga nyala gitu. Ini bentuknya dari depan gitu. Lalu lampunya juga sama, lampu utamanya LED di sini, semua LED sampai bawah LED gitu. Terus ya pokoknya di depan LED semua gitu. Nggak mungkin ya kan kanan LED terusan yang kiri bohlam, kan nggak mungkin. Tujuan mobil ini memakai lampu LED adalah supaya irit baterai gitu, tentu aja, karena nggak mungkin ya kan mobil listrik dan masih pakai lampu-lampu bohlam, karena setahu gue lampu bohlam itu lumayan boros listrik gitu. Lalu kita ke spionnya. Nah, spionnya itu nggak ini ya, nggak auto retract gitu, tapi kacanya di sini, kacanya kalian bisa atur dari dalam, dan ini udah elektrik juga gitu. Oke, spionnya juga ada lampu di sini ya kan, lampu LED juga. Dan ya wipernya standar seperti mobil-mobil pada umumnya, nggak ada beda ya, gua ngelihatnya kayak gitu. Kalau salah sorry. Terus ini tuas pintunya.
tuas pintunya ini nih sebenarnya kalau buat gua pribadi gua kurang suka karena tuas pintunya ini ke atas gitu. Gua agak-agak cukup lumayan tricky gitu ketika nariknya, kurang enak nariknya gitu. Gue lebih suka handle pintu yang biasa aja gitu, yang nyamping ke sini gue lebih suka yang gitu. Intinya gue lebih memperdulikan kemudahan gue, dan menurut gue dengan handle yang seperti ini kurang mudah buat gue karena pas narik pintunya kurang enak gitu. Oke, selanjutnya kita ke velgnya. Velg yang dipakai mobil ini adalah velg kaleng sebenarnya ya. Ini itu cuma cover aja. Sebenarnya itu kaleng. Nah, di dalamnya itu velg besi biasa kaleng gitu, bukan velg palang, bukan velg racing kalau orang bilang. Cuma ditutup cover aja. Dan ukuran velg ini itu 12 inci ya. Ukuran velg ini 12 inci, sama lah kayak Scoopy gitu. Motor-motor Scoopy bulatnya itu lingkarnya 12 inci gitu. Jadi kecil gitu. Ya, bisa bayangin lah 12 inci kayak gimana. Belakangnya juga sama, nggak ada beda. Lalu ke belakang. Nah, di belakang ini juga sama. Di sini ada garis lampu LED juga di sini. Ya, di sini juga LED. Sorry kurang fokus. Di sini juga LED. Nah, nyala kan? Dan nyala juga memang. Dan untuk yang varian basicnya, yang tipe basicnya nggak ada lampunya di belakang ini, nggak ada LED di sini. Terus di sini juga logo Wuling, ya kan? Menambah kesan tegas bahwa mobil ini ya mobil Wuling gitu, bukan Honda dan lain-lain. Dan ya gue lebih suka tulisan kayak gini aja dibandingkan logo gitu. Di depan gue suka karena logonya nyala gitu. Kalau misalkan dipindah ke belakang lain cerita gitu. Intinya yang di depan logo Wuling gue suka, tapi kalau misalkan di belakang ditaruhnya gue nggak suka. Lebih suka tulisan Wuling aja gitu. Lalu mundur sedikit, turun sedikit, ke sini tuh ada kamera. Nah, itu kamera karena mobil ini udah punya sensor parking ya kan. Otomatis harus ada kameranya karena percuma ada sensor parking kalau misalkan nggak ada kamera gitu. Itu sesuatu yang percuma menurut gue. Walaupun ya kebanyakan yang kalau udah ada sensor parking kebanyakan udah ada kameranya gitu. Meskipun ya banyak juga yang belum. Mobil-mobil lama biasanya yang dipasang. Nah, sensor parkingnya ada di sini. Jadi kalau misalkan kalian mendekat ke tembok, mobil ini bakal ngasih pertanda dengan mengeluarkan bunyi itu, sama lah kayak mobil-mobil pada umumnya. Bunyinya kurang lebih kayak gitu. Lalu lampu belakang juga LED di situ sama ya kan. Dan sorry mobilnya ini kotor karena mobil ini dipakai. Sekarang kita buka gitu. Oke, kita buka. Di sini ada tuas untuk pembukanya di situ tuh. Nah, di situ tuas untuk pembukanya. Kita buka. So ya, ini setelah dibuka, sorry gua agak jeda dikit, tadi ada motor berisik banget. Terus apa sih yang kita dapat dari sebuah kendaraan listrik? Yang paling pertama, karena ini mobil listrik ya tentu aja chargernya gitu. Karena kalau mobil listrik nggak pakai charger kan nggak mungkin ya kan diisi ulang pakai baterai ABC yang dari Alfamart. Ya, ada charger, sorry. Ini dia chargernya. Ya, ini charger, sorry. Aduh, susah kali loh. Nah, bentukannya kayak gini chargernya. Oke. Ya, ini charger. Dan colokannya itu sama gini. Colokannya kalau misalkan kalian nyolok ke rumah juga, ya ini tinggal dicolokin aja gitu, ngecas. Nah, kalau misalkan nanya, "Bang, ngecasnya dari 0 ke 100 berapa lama?" Wah, lama banget. Tergantung ya kan keadaan listrik kalian berapa volt di rumah gitu. Kalau besar itu biasanya gak sampai 10 jam atau mungkin cuma 8 jam dari 0 sampai selesai gitu. Mobil ini bisa penuh dicas dari 0 gitu. Tergantung daya listrik kalian di rumah gitu. Tapi kalau misalkan kalian beli mobil ini udah otomatis kan rumah kalian itu listriknya memadai gitu. Gak mungkin ya kan kalian beli mobil ini terus ya listrik kalian masih di bawah 900 volt, kan nggak mungkin gitu. Ya buat nyetrika aja jeglek kalau di bawah gitu kalau bareng-bareng sama nyalain TV emak yang tabung itu gede kan. Listriknya kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau kalian beli mobil ini udah otomatis pasti rumah kalian itu listriknya memadai gitu. Dan kalau misalkan listrik kalian nggak memadai, kalian bisa upgrade di PLN gitu. Bisa upgrade, dan upgrade-nya gratis di PLN kalau kalian beli mobil ini gitu. Udah otomatis, ya kan? So, itu udah. Dan lalu kita dapat apa lagi di situ?
Nah, di sini tuh kalau nggak salah ini tuh converter gitu. Ini tuh converter dari colokan depan sana mobil itu ke colokan yang ada di stasiun pengisian listrik gitu. Ada juga kan yang colokannya itu agak berbeda gitu. Yang di stasiun pengisian listrik itu rata-rata colokannya agak lain gitu. Jadi nggak sesuai. Nah, Wuling ngasih ini converter ini supaya kalian bisa ngecas di stasiun pengisian dayanya di luar gitu. Ada kan yang pengisian cepat yang cuma 3 jam, cuma 2 jam gitu. Nah, kalian butuh ini dan ini udah dikasih sama Wuling. Sebenarnya gua nggak tahu ini dikasih atau beli, tapi harusnya sih ini dikasih karena ini varian yang paling tertingginya. Harusnya ini dikasih ya kan. Kalau ini nggak dikasih ya komenlah di bawah gitu. Gua nggak tahu kan ini bukan mobil gue pribadi gitu. Ini mobil punya orang gitu loh. So ini gua masukin. Gua taruh lagi di situ dan di sini ada apa lagi ya? Biasanya sih kalau yang gue tahu ya, karena gue juga pernah review mobil listrik dari Toyota Sport gitu. Di situ biasanya di kotak-kotak kayak gini tuh ada kotak P3K, tapi kayaknya ini bukan deh. Nah, oh ini tuh kotak untuk mengukur tekanan ban gitu, dan ini juga ada untuk mengisi angin, nggak tau lah gue namanya, tapi kegunaannya untuk ban gitu. Ini untuk ngisi angin ban pas kita lagi urgent, kempes dan lain-lain, ya itulah intinya. Buat kalian yang tahu namanya ya komen di bawah. So di belakang udah, kita tutup aja ya, karena di luar anginnya gede banget ya kan. Kita ngobrol di dalam aja biar enak ya. Oke. Kita tutup. Oke, sebelum gua masuk ke dalam, kalian bisa dengerin mobil ini ada bunyi gitu. Ada bunyinya enak menyambut kalian gitu. Selamat pagi sayangku. Ya guys, gue udah di dalam dan ini dia interior mobil ini. Wow. Kalian pasti salpok sama instrumennya ya kan. Di situ ada layar luas. Dan ini touchscreen, udah pasti touchscreen masa enggak. Tapi yang di sini itu enggak touchscreen ya. Tapi seolah nyambung ya. Gue itu berpikir kalau misal layar ini sama sini tuh nyambung, kayak yang ada di BMW maksudnya. Dari sini tuh nggak harus ada sekat, nyambung aja gitu. Gila, ini futuristik banget kalau menurut gue. Tapi sayangnya, ya ini kan mobil listrik Wuling yang pertama gitu, yang dijual secara resmi dan banyak gitu di Indonesia. Gue nggak tahu kalau di negara yang lain. Di Indonesia, gue ngomongin di Indonesia, kemungkinan di seri selanjutnya, penerusnya Wuling selanjutnya, penerus mobil ini, kemungkinan ini tuh nanti, kalau menurut gue nih ya, ini nanti akan nyambung ke sini. Nggak harus ada sekat lagi. Oke, nggak usah ngomongin itu dulu. Kita lihat lagi. Di sini dashboardnya. Ini tuh sebenarnya bahannya bukan plastik ya. Ini tuh plastik yang dilapisi kayak semacam kain, tapi ini agak empuk ya. Soft touch, tapi bukan soft touch banget gitu. Tapi ya di sini empuk gitu. Kalau ditekan empuk gitu, tapi bukan soft touch banget gitu, bukan. Nah, dashboardnya itu ini masih plastik gitu, plastik ABS dan lain-lain. Nggak tahu lah gue jenis plastik itu kayak gimana, macamnya banyaknya nggak tahu lah. Kayak mana pun gue nggak tahu. Nah, di situ ada airbag, jelas di situ tulisannya airbag, dan di situ juga ada ventilasi AC. Di sini juga ada ventilasi AC, dan di situ juga ada ventilasi AC sama gitu, banyak ventilasi AC. Lalu ya di sini tuh ada tombol. Ini untuk volume down dan ini untuk volume up gitu. Dan di sini untuk nge-skip musik gitu, untuk nge-next musik. Dan di sini tombol virtual asistennya Wuling gitu. Jadi kalau misalkan kalian malas manggil Wuling kayak gini, halo Wuling. Halo. Nah, itu kan dia jawab. Nah, kalau misalkan kalian males manggil itu ya kalian tinggal pencet ini aja gitu. Nah, ini tombol yang bisa kalian custom. Entah kalian mau naruh apa gitu di tombol ini. Kalian mau naruh music, radio, navigation gitu, biar kalian itu bisa cepat untuk mengakses itu. Intinya ini tombol untuk nge-custom sesuai aplikasi apa yang kalian mau taruh di sini gitu. Jadi biar kalian ngaksesnya bisa cepat. By the way guys, mobilnya gue nyalain aja biar ini dingin ya kan. Gue nyalain aja. Nah, untuk nyala mobil ini nyalanya simple banget.
kalian cukup injek rem di bawah sana. Nah, ini. Nah, gua injek dan di situ ada tulisan ready. Jadi kalau misalkan udah kayak gini ya, udah simple banget, kalian tinggal injek rem, mobil ini udah langsung ready, kalian bisa ajak jalan gitu. Nah, ini adalah tuas transmisinya. Bentuknya lucu gitu karena buletan begini gitu, tinggal puter-puter aja. Ini ada P yang artinya lagi ini mobil lagi parkir, R racing. Sorry, R itu adalah reverse untuk mundur, dan N netral, D untuk driving gitu. Kalian untuk kalau misalkan kalian pengen jalan ya tinggal taruh posisi ini di D gitu. Jadi gua balikin lagi nih ke parking karena gua lagi nge-review dan lagi diem gak mau kemana-mana. Nah, yang ini adalah tuas untuk handbrake gitu. Jadi ini tuasnya udah elektrik gitu. Kalian tinggal pencet ke bawah untuk rilis. Nah, dan kalau untuk menaikkan rem tangan kalian tinggal angkat ke atas gitu. Itu udah elektrik. Nah, tombol yang di sini untuk kaca gitu. Ini kaca kanan, ini untuk kaca kiri, dan semuanya udah full otomatis gitu. Jadi ya tinggal pencet sekali bisa turun dan pencet sekali bisa langsung naik secara full gitu. Jadi nggak ribet lagi. Speakernya lumayan bagus, suaranya standar lah ya. Nggak jelek dan nggak bagus banget gitu. Ini suaranya lumayan bagus gitu loh. Nah, di sini juga sama ada speaker, nggak tahu di belakang ada apa enggak. Harusnya sih ada gitu, tapi kayaknya nggak ada. Ya mungkin nggak ada lah, nggak apa-apa. Tapi suaranya udah bagus banget karena mobil ini kecil. Kalau menurut gue ya speaker 2 di kanan kiri udah cukup gitu, tanpa harus ada speaker tambahan di belakang gitu. Kalau menurut gue udah cukup banget karena mobil ini kecil gitu. Kita nyetel apapun juga, maksudnya nge-play music dan lain-lain ya, orang di belakang juga udah pasti bisa denger juga gitu loh. So, ini baterainya 83% ya guys ya. Tadi pagi gua bawa mobil ini dari Denpasar, baterainya keadaan 96% gitu, 100% kurang 4%. Terus gua bawa ke daerah Tabanan, baterainya tersisa 92% gitu. Jadi berkurang 4% dari Denpasar ke Tabanan gitu, yang jaraknya sekitar 16 kilo. Nah, lalu gua pakai seharian di Tabanan gitu, kerja dan lain-lain. Ya, sisalah tadi itu 86% gitu, 86%. Terus gua bawa ke sini untuk review, dan gua juga nyalain AC nih sekarang. Udah lama dari tadi AC udah nyala sekitar 30 menit dan lampu pun nyala gitu. Ya ini baterainya 83% tersisa. Ini awet banget sih mobil. Gua yakin awet banget ini mobil. Ya. Terus gue lupa di sini ada tombol satu lagi. Nah, tombol IS ini tuh untuk milih mode berkendara. Nah, kalau dipencet di situ ada Sport, Eco, terus normal gitu. Nah, gue selalu posisikan mobil ini tuh di Eco gitu karena gue pengen mobil ini bener-bener jalannya bisa jauh banget ya, walaupun klaim bisa menempuh jarak 300 kilo itu ya tanpa AC gitu. Kalau kalian nyalain AC ya otomatis ya jaraknya juga jadi berkurang Tolong buka gitu. aplikasi navigasi terlebih dahulu. Apa sih dulu? Nah, di sini ada tombol AC gitu. Di sini ada tombol untuk menutup udara dari luar, dan di sini ada tombol untuk, nggak tahu, kayaknya sih ini untuk pemanas kaca kalau menurut gue nih. Ini pemanas kaca kalau nggak salah ya. Sobat kalian yang penasaran gimana sih duduk di belakang gitu. Mobil ini kan kecil ya. Jadi apakah di belakangnya luas atau kayak gimana? Kita coba aja ya. Caranya adalah, nah, kursi ini kita tekuk dulu ya. Kita geser ke depan. Sorry agak sulit ini karena sendirian ya kan. Nah, itu udah gua geser ke depan. Dan kalau udah digeser ke depan, nah aksesnya juga lumayan luas jadinya. So, kita langsung masuk aja, oke? Ya, sorry di belakangnya ini banyak barang karena ya ada barang-barang gue karena mobilnya dipakai ya kan. Sorry, agak begitu sulit sih. Sesulit melupakan Rehan juga kayaknya nih mah. Oke, gue di dalam. So, gue udah di dalam dan ya ini nih
bangku belakangnya kayak gini, sorry agak gelap di sini. Gua harus nyalain lampu. Nah, ini lampunya. Gua udah nyalain di depan sih. Nah, itu lampunya. Tapi ternyata nggak ngaruh ke belakang. Karena seharusnya di belakang ini ada lampu. Tapi ternyata di sini nggak ada lampu gitu loh. Ya, bangkunya, joknya itu bahan yang dipakainya sama kayak yang di depan. Ya, nggak mungkin berbeda lah ya. Kan gelang kalau berbeda. Terus ada seat beltnya juga, kanan kiri ada. Kita fokus ke sini aja ya kan. Kita coba duduk. Oke. Di depan sini tuh udah posisi mengemudi gua yang paling nyaman. Gua itu kalau posisi mengemudi itu selalu agak jauh dari setir gitu. Karena buat gue itu kalau nyetir agak jauh dari setirnya itu agak rileks gitu. Jadi nggak deket-deket. Dan lihat di bawahnya. Ini mah gue masih punya legroom yang lumayan bagus gitu. Bahkan gue juga nggak mentok ke depan sini, masih jauh. Ini mobil meskipun kecil, tapi kalau untuk dipakai untuk berempat, ini mobil masih bener-bener proper banget sih kalau menurut gue. Cuman masuknya aja mungkin yang harus agak repot sedikit gitu, karena kan mobil ini pintunya cuma 2 ya, kanan kiri, 3 lah sama yang belakang gitu. Jadi untuk masuknya aja sih agak repot gitu. Selebihnya kalau udah di belakang ya enak-enak aja gitu. Terus kita ke jendelanya. Nah, jendelanya ini nih, kalian inget kemana coba? Kalau kalian yang suka naik pesawat, ini jendelanya mirip jendela pesawat. Kacanya maksudnya ya. Nah, dan karena jendela ini, sorry aduh, ini nggak bisa dibuat jauh lagi apa kamera. Karena kameranya ini memanjang ke bawah ya, jadi jarak antara si jendela ke bawah itu nggak terlalu jauh. Jadi kita bisa ngelihat secara leluasa banget gitu ke bawah gitu. Kita bisa ngelihat, maksudnya ke samping dan ke agak bawah kita masih bisa ngelihat gitu. Jadi kalau pengen ngelihat ya sekeliling yang kita lihat di kaca ini ya nggak sulit gitu. Mobil ini tuh bener-bener menurut gue ajaib banget gitu, meskipun kecil tapi ya kita itu nggak merasa kalau mobil ini kecil. Kalau menurut gue pribadi ya, gue ngerasa kalau mobil ini kecil loh setelah di dalam. Mobil ini tuh gede setelah di dalam. Mungkin kalau orang yang belum naik ya akan mengira mobil ini kecil, sempit dan lain-lain. Enggak lo, lihat tuh. Mobil ini tuh luas gitu. Ya kan? Gue matiin dulu deh lampu di depannya biar nggak boros baterai. Gue matiin. Oke, di belakang udah ya. Di belakang udah ya, cuma itu yang mau gue sampein. Kalau mobil ini tuh enggak sempit gitu. Mobil ini tuh bener-bener proper gitu. Enak dibawa jarak jauh juga enak sih. Cuman yang harus kalian pikirin itu adalah baterainya sih. Karena kan kalau jauh-jauhan, ya anggaplah kalau dari Jakarta ke Bandung ini bisa, kalau misalkan kalian tinggal di daerah Jakarta. Dan kalau misalkan tinggal di daerah Bali, ke Karangasem, ke Kelungkung, ke Negara gitu. Maksudnya dari tempat rame-rame yang ada di Bali gitu kan, rata-rata tempat rame di Bali itu ada di selatan gitu ya kan. Kayak di Kutus, Minyak gitu, Canggu dan lain-lain lah. Di Nusa Dua itu kan di daerah selatan semua. Nah, dari daerah itu semua pengen ke daerah Kintamani dan yang gua sebutin tadi itu, mobil ini pasti cukup. Sudah dijamin cukup karena sudah dicoba gitu. Karena jarak antara Kute ke Kintamani, Kute ke Negara, Kute ke Singaraja, ke Kelungkung, ke Karangasem itu jaraknya ya kurang lebih mirip-mirip gitu. Intinya mobil ini bisa dipakai jarak jauh gitu. Intinya kalau di Bali mobil ini ya udah lebih dari cukup gitu, bisa dipakai seharian. Oke.
Nah guys, di Bali ini motor bisa masuk tol loh, cuman yang sebelah kiri sini loh. Nah, sebelah kiri situ masuk ke jalur yang khusus dia. Udah sebelah kiri situ tuh. Sebelah kiri sana lah intinya. Dia ada jalurnya khusus. Yang sebelah kiri sana.